Hey, ladies and gentlemen, iya. Jadi sekarang gue mau ngebahas tentang, nih lo lihat nih, ada 4 huruf di bawah itu, framework convention on tobacco control. Itu 4 istilah yang mungkin bagi pelaku pasar rokok gitu di Indonesia tuh kedengerannya kayak neraka, obstacle, mungkin kayak gitu kedengerannya di kuping mereka gitu. Karena gini, mungkin beberapa dari lu udah ada yang dengar soal si FCTC ini. FCTC ini yang tadi panjangannya udah gue sebut, Framework Convention on Tobacco Control itu. Jadi dia ibaratnya gini deh, singkatnya tuh ngelarang rokok gitu, kampanye anti rokok gitu, singkatnya begitu. Lu cari aja di Google FCTC Indonesia gitu, lu cek, maksudnya pokoknya intinya itu kampanye untuk mengendalikan tembakau rokok lah gitu. Ini gue cuma mau sharing, ini gue sebelumnya gue mau disclaimer dulu, ini gue cuma sharing pendapat gue loh ya, bukan gue nggak mau menghasut lu semua untuk ngikutin gue atau gimana, cuman ini cuma pendapat gue doang gitu, ini pure pendapat gue. Ini benar-benar subjektif. Jadi gini, menurut gue dia kalau lu baca caranya coba di FCTC Indonesia gitu, FCTC Indonesia, lo search tak Google, itu yang keluar Jokowi .2, kalau gue ya tadi gue nyari begini, Jokowi .2 FCTC Indonesia, kita nggak usah ikut-ikutan. Nah, itu jujur aja menurut gue suka banget itu kata-kata itu, sumpah jujur itu menurut gue itu tapi gue baca di situ kan kayak komentar dari si editor headline beritanya itu, dia bilang ini menunjukkan bahwa kita masih pemerintah masih pro industri atau apa. Iya jelas, menurut gue kita harus pro industri lah, karena gini, industri itu yang bikin orang-orang Indonesia itu bisa cari makan gitu, cari kerja. Sedangkan FCTC itu produk luar menurut WHO, dan sedangkan coba deh gini deh, lu cari tahu info gitu tentang perusahaan-perusahaan gede di Indonesia tuh apa selain bank. Kalau gak tambang ya rokok. Dan itu yang menyerap tenaga kerja paling banyak menurut lu apa, sektor apa gitu ya selain TKI deh. Ya lu search aja gitu, coba seandainya kita dilarang. Dan menurut lu gini, FCTC itu ya terlalu membatasi, karena gini menurut lu, rokok itu kan, terutama rokok Indonesia ya, itu udah khas banget lah gitu. Kayak di Indonesia nih, gue nggak ngomongin negara luar karena gue nggak tahu budaya mereka, gue nggak tahu gimana cara mereka behave gitu masyarakatnya. Indonesia ini rokok ini jadi penyambung sosial yang pertama, yang kedua ya pelepas stres tuh di mana-mana, yang ketiga ya asik aja gitu. Dan menurut gue gini, gue bukan yang nggak setuju sama FCTC. FCTC itu ya oke, menurut gue emang gue belum lihat mesti gimana ya, gue belum. Kalau isinya kalau FCTC terlalu membatasi gitu, kayak ya kita nggak usah ikut-ikutan gitu. Gue setuju kata Pak Jokowi, kita nggak usah ikut-ikutan. Karena gini, menurut gue ya, karena ini ada satu yang gue setuju, anak-anak ngerokok itu gue bener-bener gak setuju. Itu gue setuju banget, anak-anak ngerokok, anak-anak di bawah umur itu, ya di bawah 17 tahun ya, ntar lu nanya lagi anak-anak di bawah umur itu berapa gitu. Di bawah 17 tahun lah, anggaplah belum punya KTP gitu, itu kalau bisa jangan ngerokok dulu kalau bisa kan. Tapi ya menurut gue sih sebaiknya ya jangan ngerokok lah anak-anak gitu. Nah di atas gitu, itu berarti mereka, menurut gue ya, mereka itu udah dewasa lah gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Maksudnya mereka udah tahu yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ya kalau emang mereka pilihan hidupnya untuk merokok, ya udah biarin aja gitu. Tapi kalau mereka emang gak mau ngerokok, ya udah jangan diizinin rokok gitu. Kayak contoh gini deh, menurut lu mungkin nggak orang nggak ngerokok nonton channel gue? Ya mungkin, cuman bukan mereka mau nyari gue nonton channelnya Jaksi Garget jadi pengen ngerokok. Maksud gue, kalau lu nggak ngerokok, ngapain lu nonton channel gue in the first place gitu? Ya itu berarti kan maksudnya lu udah ada ketertarikan gitu. Ini menurut gue aja ya. Terus perihal ngerokok di tempat umum, oke, gue nggak pernah ngerokok di tempat yang ada tulisan dilarang ngerokok gitu. Ya mungkin pernah, tapi kayak pas udah saat enggak sih, kayaknya gue rasa gue nggak pernah. Maksud gue cari peraturannya kalau emang di situ smoking area, kayak di sini contoh nih, di sini emang smoking area nih disediain tempat sampah yang begini nih, ya emang smoking area, ya udah di smoking area ngerokok aja gitu. Dan bahkan gini, di smoking area pun itu kadang-kadang, apalagi di sini ya, ini kan daerah perkantoran, ada restoran-restoran juga, suka ada anak kecil lewat ya. Kalau ada anak kecil lewat, gue lihat, gue dan beberapa orang yang gue lihat gitu,
minggir, ngalah kita. Kalau ada anak kecil tuh ya udah jangan sampai kita kenain asap ke anak itu gitu. Kalau gue orang-orang Indonesia tuh behave kok kalau soal rokok gitu ya. Ya gue nggak tahu sih, apa mungkin ini di tempat gue doang karena perkantoran atau gimana, tapi most people yang gue tahu gitu, yang gue ketemu ya behave, kecuali mungkin mereka yang di perumahan padat gitu-gitu, karena menurut gue itu susah diubah. Dia bisa diubah tapi susah banget karena itu udah culture-nya mereka. Itu udah beda bahasan gitu. Kalau menurut gue tuh udah, lu ngasih tau mereka ya sama aja bohong gitu. Karena masih gimana ya, kayak lu ngomong nih ke orang yang suka dangdut, dangdut tuh jelek, bagus, jazz, sama aja bohong. Kayak lu ngomong ke gue nih, gue suka, misalnya gue suka jazz, lu ngomong rock tuh lebih bagus daripada jazz, ya gue juga suka rock, tapi maksud gue ya kebagusan jazz lah. Misalnya gue ngomong kayak gitu kan gak ada selesainya, itu namanya debat kusir gitu. Kalau menurut gue mungkin kayak gitu. Ya budaya itu kan bisa diubah, tapi mungkin dalam jangka yang panjang. Cuma menurut gue buat apa kita ubah budaya itu gitu? Toh masih banyak masyarakat kita yang makan dari situ. Ya menurut gue sih enggak, FCTC itu Indonesia nggak perlu banget. Contoh yang kasusnya Jarum kemarin itu kan, yang apa, bulu tangkis itu, buat apa coba? Ini kayak coba lihat kaos gue nih, smoking ain't sin. Ya mungkin dosa sih, cuma kan itu masih diperdebatkan juga. Mungkin menurut gue gitu sih. Ya gue setuju banget sama, kembali lagi gue ulang lagi, gue setuju banget karena penjajah kita cuma saya ikut-ikutan karena itu beda gitu. Mungkin kalau Singapura mau kayak gitu ya silakan, kalau Australia mau kayak gitu ya silakan, kalau USA mau kayak gitu silakan. Dan iya kan banyak tuh kita dengar katanya untuk kampanye FCTC itu salah satunya tuh yang mereka ngasih uang. Gue nggak tahu sih, ini isu doang, katanya kayak sementara anak itu lah apa segala. Ya gue nggak tahu ya, itu permainan orang yang punya modal capital banyak gitu, dan gue nggak tahu. Cuman ya gue cuma mau menganalisa dari sisi gue sih, kayaknya menurut gue warga Indonesia tuh jadi biarin kayak sekarang aja gitu masalah rokok. Gue nggak tahu nanti kalau ganti presiden atau gimana, kayak gimana bakal jadinya. Kayak contoh Gudang Garam sekarang bikin bandara, Jarum Super punya PB Jarum. Ya terus maksud gue, lu mau ngilang kayak gitu karena asing ngasih duit sedikit gitu. Dan ya oke, mereka ngasih duit mungkin lebih banyak daripada yang dihasilin sama cukainya rokok-rokok Indonesia. Tapi kan mereka juga ngasih pekerjaan, ngasih makan buat orang-orang warga Indonesia, ngesejahterain orang-orang juga gitu. Lihat aja karyawan Sampurna, karyawan Gudang Garam gitu aja, pasti mereka kan maksudnya bukan orang susah gitu. Maksudnya yang di Jakarta ya gue ngomongin misalnya, atau di daerah pun mereka paling enggak harus punya pekerjaan gitu daripada nganggur. Ya menurut gue itu petani tembakau banyak lah tuh sektor yang dipengaruhi gitu. Apalagi maksudnya kayak oke, rokok dibatasin gitu. Sekarang cukai udah naik begini aja, cukai udah naik. Menurut gue nggak wajar aja kita masih banyak yang beli, gue masih banyak yang beli. Ini rokok udah dikasih begini, gambar kayak gini, gigi kuning apa bolong gitu ya, gue masih beli. Ya maksud gue bukan cuma gue doang, gue bukannya mau. Oke, sekali lagi gue mau tegasin, gue nggak mengaruhi siapapun di sini. Ya kalau mau ngerokok silakan ngerokok, kalau nggak ngerokok jangan mulai ngerokok gitu. Gue sekali lagi tegasin itu. Ya jangan, menurut gue gini, jangan ribet dan jangan ribetin orang lain gitu. Mungkin ya singkat itu aja gitu sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau seandainya pun ada perubahan peraturan gitu tentang rokok ini, mungkin berapa tahun ke depan atau gimana, ya menurut gue perokok bakal adaptasi sih tetap. Entah ngelinting, entah apa gitu, perokok bakal adaptasi menurut gue. Oke, mungkin dari gue rasa itu aja. Sekali lagi gue disclaimer, ini cuma murni pendapat gue nggak mewakili pihak apapun, nggak dibayar pihak manapun, dan ini gue cuma mengutarakan opini aja gitu. Karena setahu gue bebas mengutarakan pendapat gue selama gue tidak menjelek-jelekan, dan gue nggak jelek-jelekin siapa-siapa. Gue nggak jelek-jelekin siapa, tadi gue rasa juga enggak. Ya gue rasa gue nggak jelek-jelekin siapa, jadi ya oke-oke aja lah. Mungkin gue cuma sedikit tidak setuju aja gitu. Gue nggak mau ngejelekin siapa-siapa. Oke, takut. Ya mungkin gue rasa gue itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Beli Natif, stay safe at home. Salut.